Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ye Chen yang menyuruh para tetua untuk beristirahat. Karena 3 hari lagi mereka akan melakukan ekspansi wilayah. Dan saat itu Gu Santong sangat senang karena akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Ning Xuang bertanya, apakah yang sedang kau pikirkan? Ye Chen menjawab, aku berpikir apakah Guru Xuan akan menyalahkanku karena bertindak kejam. Ning Xuang berkata, jika begitu berarti kau harus menemukannya lebih dulu. Sedangkan di sisi lain, Ling Er merasa kesal dengan keakraban mereka berdua. Singkat cerita, Ye Chen menjelaskan tentang kekuatan 3 sekte. Dan mulai sekarang ia berniat untuk membangun markas besar pasukan surga, yang mana para tetua setuju dengan usulan tersebut. Tak hanya itu, sekte Heng Yue kembali dipegang oleh ketua Ding Tian, sedangkan sekte Qing Yun akan dipimpin oleh Zhou Ao. Sementara master sekte Zheng Yang adalah Ning Xuang. Untuk pemimpin yang lainnya juga masih sama dipegang oleh ketua sebelumnya. Dan tetua Su bertanya, lantas kapankah kita akan pergi ke Beichu? Ye Chen menjawab, tunggulah sampai situasi kita stabil. Lagi pula menurut Ning Xuang, kekuatan di Chu Utara saling terkait, sehingga kita harus memulihkan pasukan terlebih dahulu. Ye Chen memberitahu bahwa diriku akan pergi 2 hari lagi. Ling Er berpikir, mungkinkah dia akan mencari kakakku? Dan tak hanya itu, Ye Chen juga akan membuat tembok pertahanan yang sangat besar. Dirinya berniat untuk menghubungkan beberapa kota dan pegunungan. Karena jika pasukan Chu Utara menimbulkan masalah, maka kita bisa bersiap dengan cepat. Oleh karena itu, Master Dan Chen akan bertanggung jawab untuk ramuan dan perbekalan. Tetua Wuya berkata, jika sepertinya aku akan bekerja keras lagi. Gu Santong menjelaskan bahwa di sini hanya kitalah yang mahir dalam formasi dan penghalang, sehingga Ye Chen pasti tak akan hidup tanpa kita berdua. Setelah itu, Ye Chen bertanya dari manakah Naga Long Ye menemukan tubuh sekeren ini. Naga Long Ye menjawab bahwa diriku hanya beruntung saja. Dan Naga Long Ye memberitahu jika ternyata Xian telah bereinkarnasi, yang di kehidupan sebelumnya dia merupakan seorang bibi dari Zhou Tianyi. Ye Chen bertanya, lantas mengapa Dacu ini bereinkarnasi sendiri? Naga Long Ye menjelaskan bahwa di wilayah Dacu terdapat banyak pedang kaisar tertinggi, sehingga itulah yang menyebabkan wilayah Dacu bisa bereinkarnasi dengan sendirinya. Tak hanya itu, di gurun terlarang juga terdapat 9 dari senjata kaisar yang akan melarutkan energi kekuatan spiritual dari seseorang. Begitu pula dengan laut ilusi serta beberapa tempat lainnya. Naga Long Ye bisa mengetahui semua ini berkat mengelilingi wilayah Nanchu sebelumnya. Tapi Ye Chen heran mengapa di Gua Dewa ia tak melihat satupun pasukan kaisar. Naga Long Ye menjawab, jika yang kau lihat belum tentu sepenuhnya benar, karena menurutnya semua ini pasti ada yang mengendalikan. Mendengar hal itu, Ye Chen berpikir mungkinkah ini adalah perbuatan kekaisaran Tianshuan. Long Ye menjawab, meskipun bukan mereka, tapi mereka juga ada hubungannya. Dan hanya merekalah yang tahu berapa banyak rahasia di balik The Great Chu ini. Kemudian Naga Long Ye mengajak Ye Chen untuk pergi ke sana.
Tetapi Ye Chen memberitahu bahwa aku akan pergi ke Beichu untuk mencari guru Xuan. Namun naga Longye menjelaskan jika kau bisa ke sana sekaligus pergi ke Beichu. Setelah itu, Ye Chen bertanya apakah yang sedang kalian lakukan. Xian menjawab bahwa kami sedang mengemas barang-barang milik Kahua karena nanti dirinya akan berlatih di sekte Zhengyang. Ning Xuang bertanya kapankah kau akan pergi ke Beichu, sedangkan Ling Er meminta ikut untuk pergi ke sana. Namun Ye Chen menegaskan jika lebih baik kau tetap di sini. Lagi pula wilayah Beichu tidaklah sesederhana yang kau pikirkan. 好吧，那就顺道去看看。顺道就能去一趟天选门。我一个人单独行动还比较方便。虚空大战建成，想去哪？ Di malam harinya, Ye Chen dan naga Longye mulai berangkat ke istana Tianxuan. Dan ia bertanya, mengapa kau tak mencari tubuh lain yang lebih cocok? Naga Longye menjawab bahwa tubuh yang bisa menampung kekuatan naga primordial pastilah sulit untuk ditemukan. Meski begitu, tubuh yang sekarang menurut Ye Chen sudah cukup untuk melawan Raja Yujiang. Naga Longye menjelaskan jika aku bertarung dengannya, mungkin akan mati berdua. Tetapi jika menemukan tubuh yang cocok, maka Raja Yujiang bukanlah tandinganku. Ye Chen bertanya darah iblis siapakah yang paling murni antara aku dan dirinya. Naga Longye memberitahu bahwa saat ini tak ada seorang pun yang memiliki garis keturunan murni. Bahkan garis dari Raja Kutukan juga tidak murni sepenuhnya. Dan di pasukan surgawi sendiri, hanya Xiaolinglah yang memiliki garis keturunan murni dari klan peri. Meskipun ukurannya kecil, tapi secara bertahap, kekuatan segel di tubuhnya akan terbuka. 咋不找个更合适的躯体？魔王也未必是你的对手。你以为这么好找吗？越的磨练，才会逐渐。 Singkat cerita, tibalah mereka di gerbang Tianxuan. Dan saat itu, Ratu Tianxuan bertanya, mengapa kalian datang ke sini? Ye Chen menjawab bahwa kami ingin tahu tentang misteri reinkarnasi di wilayah Dachu. Sesampainya di dalam Tianxuan, Ye Chen begitu takjub melihat tempat tersebut. Dan ia segera memberikan penghormatan kepada Ratu Tianxuan. Sedangkan naga Longye tak mau berbasa-basi dan menyuruh sang ratu untuk menjelaskan tentang reinkarnasi wilayah Dachu. Ye Chen terkejut karena naga Longye terlalu berani di hadapan yang mulia. Sang ratu berkata, sepertinya kau sangat membenciku. Namun naga Longye menjawab bahwa diriku hanya ingin mengetahui jawabannya. Ratu Tianxuan akan menjawab pertanyaan itu jika naga Longye berhasil melukainya. Sedangkan Ye Chen khawatir karena akan terjadi pertarungan di antara mereka. Tapi tiba-tiba serangan naga Longye dapat dengan mudah ditahan olehnya. Bahkan kini dirinya yang malah dihajar hingga terhempas. 晚辈叶晨见过前辈。我便将你想要的答案告诉你。阿楚究竟是不是自成轮回？霸道的一剑。到我办死。 Kemudian Ratu Tianxuan bertanya apakah kau mau mencobanya juga. Ye Chen menjawab, tentu saja aku tidak mau. Oleh karena itu Ratu Tianxuan hanya akan menjawab satu pertanyaan saja. Ye Chen mulai bertanya dalam kapasitas apakah Tianxuan ada untuk Dachu. Sang ratu menjawab, kami seperti dewa pelindung bagi wilayah Dachu. Namun Ye Chen dilarang bertanya lagi karena satu pertanyaannya sudah digunakan. Kecuali jika Ye Chen mau menjadi murid dari sekte Tianxuan, maka sang ratu akan menceritakan semua rahasia tentang wilayah Dachu. Namun Ye Chen menolak karena dirinya tak mau dibatasi oleh siapapun. Ratu Tianxuan mengingatkan, jika kau ingin menjadi murid, maka datanglah kepadaku. Sedangkan Ye Chen mengajaknya bertaruh untuk bisa bertanya lagi. Yang ternyata dia ingin berlomba untuk buang air kecil lebih jauh adalah pemenangnya. Sang ratu yang mendengar hal itu tentu sangat kesal. Sehingga saat itu juga ia langsung menghajar Ye Chen. Bahkan kini tubuh Ye Chen terpental sampai ke langit. 所有秘密我都会告诉你。你输了呢？那我就加入天玄门呗，咱俩打个赌，如何？
Setelah itu, Master Fuya melaporkan tentang 3 orang yang berada di luar 6 alam reinkarnasi. Yang pertama yaitu Shen Xuanfeng, dan yang kedua adalah Hong Chen. Tapi sang ratu bertanya, lantas siapakah orang yang ketiga? Master Fuya menjawab bahwa aku tak bisa menemukan jejaknya. Sehingga ia bertanya, mungkinkah orang ketiga itu adalah Ye Chen? Namun, sang ratu menjawab bahwa itu tidak mungkin, karena Ye Chen memiliki jejak reinkarnasi, sehingga bukan orang ketiga tersebut. Meski begitu, Master Fuya penasaran mengapa reinkarnasi dari surga tak dapat mengungkapkan kehidupan masa lalunya. Menurut Ratu Tianxuan, mungkin itu karena Ye Chen menciptakan reinkarnasinya sendiri. Lalu, Master Fuya disuruh untuk mencari jejak orang ketiga saja. Fuya bertanya lagi, apakah Ye Chen adalah anak asli dari Hao Tianxuan Zhen? Sang ratu menjawab, tentu saja tidak, karena dia bukanlah anaknya Hao Tian. Sementara cermin sebab akibat menyala memiliki alasan tersendiri, karena sebelumnya Ye Chen telah terlalu banyak menyerap vena spiritual bumi. 丝毫痕迹，第3个人不会是他，有没有可能是叶晨？ 两宗大地灵脉的大地精元。 Diketahui vena spiritual bumi sekte Zhengyang adalah darah dari putra bumi, yang dimana garis keturunan putra bumi menyatu dengan semua makhluk hidup, sehingga membuat darah Ye Chen bisa menyatu dengan Hao Tianxuan Zhen. Bahkan dengan kata lain, darahnya bisa menyatu dengan siapa saja, yang membuat Ye Chen akan memiliki banyak ayah di seluruh dunia. Kembali ke Ye Chen yang kini telah mendarat di sebuah tempat, dan saat itu ia bertemu lagi dengan naga Longye. Dirinya pun menjelaskan tentang informasi sebelumnya, yaitu sekte Tianxuan adalah seperti dewa pelindung bagi wilayah Dacu. Ye Chen bertanya apakah ranah dari Ratu Tianxuan. Naga Longye menjawab jika dia berada pada tingkat orang suci yang agung, dan mungkin ranahnya adalah kuasi kaisar. Naga Longye juga menyadari jika dia telah melewati tahap 5 kemunduran surga atau tahap kehancuran. Ye Chen teringat jika kakek Jiang Taisu pernah mengatakan tentang hal ini. Dan ketika malapetaka 5 kemunduran surga itu terjadi, maka seorang petapa semu akan menerobos ke alam suci. 所以你这又是怎么回事？天玄门是大楚的守护神，有没有问到什么有用的？会由内而外开始衰。 Menurut Naga Longye, jika kita berhasil mengatasi malapetaka ini, maka kita akan memiliki Bihai dan Qingtian. Namun jika gagal, justru akan hancur menjadi debu. Ye Chen tak menyangka jika malapetaka ini jauh lebih berbahaya dari kesengsaraan surgawi. Dan Naga Longye mengingatkan agar Ye Chen mencari tempat yang aman jika dirinya beruntung menghadapi malapetaka ini di masa depan. Kemudian Ye Chen berniat untuk pergi ke Beichu mencari gurunya, dan ia meminta agar Naga Longye mau mengajari Lin Sihua, karena bagaimanapun juga dia adalah orang yang berbakat. Singkat cerita, tibalah Ye Chen di perbatasan Chu Selatan dan Chu Utara. Sedangkan di Aula Iblis terlihat Raja Yujiang yang mendapatkan kabar bahwasanya Ye Chen membangun tembok besar untuk mengisolasi Chu Utara. Raja Yujiang tak menyangka jika bocah ini sangat berani. Sementara di Aula Kerajaan Dacu, kakek Taiyin juga mendengar kabar itu, yang menurut Huang Yan jika Ye Chen memang pantas menyatukan Chu Selatan. 很好，一切都井然有序，不错。你得空教教他呗。他还真敢修，小子果然很有魄力。 Di Aula Haus Darah, Master Aula menyuruh semua pasukan untuk pergi ke Chu Selatan. Karena bagaimanapun juga, kita tak boleh membiarkan pasukan surgawi membangun tembok kota. Karena jika itu dibangun, maka tak ada lagi yang bisa mengguncang Nanchu. Kembali ke Ye Chen yang berada di wilayah Beichu, dan ia mendapat kabar dari seorang intel jika Aula Haus Darah akan pergi ke Chu Selatan. Yang hal itu membuat intel tersebut merasa khawatir dengan 8 raja yang mungkin bisa bergabung. Namun Ye Chen menjelaskan jika sekarang ke-8 raja diawasi oleh keturunan 9 kaisar.
sehingga mereka tak akan bertindak gegabah untuk saat ini. Walaupun demikian, Ye Chen memiliki strategi untuk mengatasi aula haus darah dan Chu Utara, yang itu berarti kelompok Ye Chen akan membuat kekacauan di seluruh Beichu, sehingga mereka akan teralihkan dengan masalah tersebut, dan pembangunan tembok kota bisa berjalan dengan lancar. 四方准备举兵南下， 我也不准备让他们闲着。赤血殿和北楚各方势力 在北楚各地捣乱。 Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 84 season keempat pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.